Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di videonya My Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi info terkait POS ANBK tahun 2022 berdasarkan surat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 013-H-PG-00-2022 tentang operasional standar penyelenggaraan asesmen nasional tahun 2022 sebanyak 60 halaman. Di sini saya hanya akan membahas poin-poin pentingnya saja yang terkait dengan ANBK tahun 2022. Silahkan disimak poin-poin penting apa saja yang ada di POS ANBK tahun 2022. Poin penting yang pertama, rekan-rekan harus pahami dulu, mungkin ada yang belum tahu apa itu ANBK, terutama untuk rekan-rekan operator sekolah yang baru atau rekan-rekan guru, rekan-rekan tendik yang baru. ANBK adalah asesmen nasional yang selanjutnya disingkat AN, adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dengan menggunakan instrumen asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadi ANBK itu untuk menilai sekolah, bukan siswanya. Asesmen kompetisi minimum yang selanjutnya disingkat AKM adalah pengukuran kompetensi peserta didik dalam literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Kemudian, asesmen nasional berbasis komputer yang selanjutnya disingkat ANBK adalah asesmen yang menggunakan komputer secara daring dan semi daring sebagai media untuk menampilkan dan menjawab soal. Poin penting yang kedua, di dalam ANBK harus ada tim ANBK di setiap sekolah. Yang pertama, tim teknis ANBK. Tim teknis ANBK adalah petugas di provinsi dan kabupaten kota yang diberi kewenangan sebagai petugas teknis dalam melakukan verifikasi dan pendampingan satuan pendidikan sebagai pelaksana asesmen nasional. Yang kedua, proktor. Proktor adalah petugas yang diberi kewenangan untuk menangani aspek teknis aplikasi pelaksanaan asesmen nasional di ruang asesmen. Yang ketiga, teknisi. Teknisi adalah petugas pengelola sarana komputer dan jaringan di satuan pendidikan. Yang keempat, pengawas. Pengawas adalah pendidik atau tenaga kependidikan yang diberi kewenangan untuk mengawasi dan menjamin kelancaran pelaksanaan asesmen nasional di ruang asesmen di satuan pendidikan. Poin penting yang ketiga, setelah tim ANBK ada peserta ANBK. Jadi siapa saja peserta asesmen nasional? Peserta asesmen nasional dari setiap satuan pendidikan terdiri atas kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah, seluruh pendidik atau seluruh guru yang terdapat di Dapodik. Peserta didik di sini hanya peserta didik yang terpilih sebagai sampel pada satuan pendidikan. Jadi tidak semua peserta didik mengikuti ANBK. Selanjutnya, peserta didik SILN atau Sekolah Indonesia Luar Negeri yang terpilih sebagai sampel hanya pada sekolah induk. Peserta didik mengikuti AKM, survei karakter, dan survei lingkungan. Kemudian seluruh pendidik dan kepala satuan pendidik mengikuti survei lingkungan belajar, termasuk pada satuan pendidik yang peserta didiknya tidak mengikuti asesmen nasional.
Maksudnya, satuan pendidik yang peserta didiknya tidak mengikuti asesmen nasional itu adalah, jadi seperti kita ketahui, ANBK kan untuk sekolah dasar kelas 5, tapi di sekolah tersebut belum ada kelas 5-nya. Jadi, kewajiban sekolah tersebut hanya mengisi survei lingkungan belajar saja oleh guru dan kepala sekolahnya. Jadi, tugasnya guru dan kepala sekolah mengisi survei lingkungan belajar. Sedangkan peserta didik mengisi AKM, asesmen kompetisi minimum, kemudian pendidik yang mengajar pada satuan atau lebih dari satuan pendidik dengan memiliki NPSN berbeda mengisi survei lingkungan belajar untuk setiap satuan pendidikan tempat yang bersangkutan mengajar. Jadi guru tersebut akan memiliki 2 atau lebih username untuk login sehingga bisa mengisi survei lingkungan belajar di satuan pendidik tempat yang bersangkutan mengajar. Jadi pendidik yang lebih dari satu mengajar tempat mengajarnya, dia mengikuti 2 kali mengisi survei lingkungan belajar. Poin penting yang keempat, jumlah peserta didik. Nah, untuk jumlah peserta didik, saya sudah membuat tabel sederhana agar lebih ringkas karena di pos ANBK cukup panjang dalam menjelaskan jumlah peserta didik. Intinya adalah untuk sekolah dasar atau sederajat itu pesertanya 30 siswa yang utama dan 5 siswa cadangan. Cadangan ini adalah sebagai pengganti apabila peserta utama berhalangan hadir atau tidak bisa mengikuti ANBK. Kemudian kelasnya yaitu kelas 5 di tahun 2023 atau yang sekarang masih kelas 4. Kemudian pemilihannya akan dilakukan secara random atau acak oleh pusat. Kemudian untuk SMP dan SMA sederajat itu pesertanya 45 siswa utama dan 5 siswa sebagai cadangan. Cadangan ini adalah sebagai pengganti apabila peserta utama berhalangan hadir atau tidak bisa mengikuti ANBK. Kemudian pesertanya kelas 8 untuk SMP dan kelas 11 untuk SMA atau yang sekarang masih kelas 7 dan kelas 10. Nah, bagaimana kalau di satuan pendidikan tersebut jumlah siswanya di bawah kebutuhan peserta ANBK? Maka di satuan pendidikan tersebut seluruh siswa yang mengikuti ANBK menjadi peserta utama. Misalnya nih, di sekolah dasar kan yang dibutuhkan 30 siswa utama dan 5 siswa cadangan. Jumlah semuanya kan jadi 35 orang. Sedangkan di sekolah tersebut jumlah siswanya yang kelas 5 ada 25 orang. Maka 25 siswa yang ada di sekolah tersebut menjadi peserta utama semua, tidak ada peserta cadangan dan tidak ada yang tidak terpilih. Nah, jadi untuk jumlah peserta didik sudah jelas kan? Poin penting yang kelima adalah bentuk soal. Yang pertama, bentuk soal asesmen nasional terdiri dari bentuk soal objektif terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, dan isian singkat. B. Bentuk soal non objektif terdiri dari uraian. Yang kedua, komponen AKM terdiri atas konten, level kognitif, dan konteks dengan rincian sebagai berikut. Konten untuk yang literasi membaca itu ada teks sastra, fiksi, dan teks informasi. Kemudian yang numerasi ada bilangan aljabar, geometri, dan pengukuran, data, dan ketidakpastian. Itu untuk kontennya. Kemudian untuk level kognitif yang dinilai dari literasi membaca itu ada menemukan informasi, menafsirkan, dan mengintegrasikan. Selanjutnya mengevaluasi dan merefleksi. Untuk yang numerasi, level kognitifnya ada pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Kemudian untuk konteksnya, yang literasi membaca ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Yang numerasi juga sama, ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Jadi itu aspek yang diujikan. Poin penting yang keenam ada model pelaksanaan. Model pelaksanaan ANBK ada daring dan semi daring. Dari pengalaman pelaksanaan ANBK tahun kemarin, yang daring pelaksanaannya tidak ribet, hanya butuh jaringan internet yang bagus dan kuat. Tapi biasanya pas pelaksanaan sering terjadi kendala karena servernya tidak kuat.
itu masalah klasik yang tidak bisa kita atasi karena itu urusan pusat. Kalau yang semi daring sedikit lebih banyak yang disiapkan karena harus merangkai jaringan di ruang ANBK dan sinkronisasi ANBK. Jadi kalau yang semi daring, setelah siswa selesai mengerjakan soal, kita harus melakukan sinkronisasi. Kemudian semi daring juga membutuhkan PHD atau virtual hard disk karena hasil dari ujian siswa nanti disimpan di hard disk dan dikirim melalui sinkronisasi data. Poin penting yang ketujuh adalah alokasi waktu. Asesmen nasional dilaksanakan selama 2 hari setiap peserta. Alokasi waktu yang disediakan untuk setiap jenis asesmen nasional masing-masing jenjang diatur sebagai berikut. Untuk jenjang sekolah dasar sederajat, hari pertama latihannya cukup 15 menit, kemudian literasi membacanya 75 menit, survei karakter 30 menit, kemudian di hari kedua ada latihan soal 15 menit, mengerjakan soal numerasi 75 menit, mengerjakan survei lingkungan belajar 40 menit. Jadi setiap siswa mengerjakan ANBK selama 2 hari. Hari pertama literasi, hari kedua numerasi. Selanjutnya untuk SMP dan SMA sederajat, hari pertama latihan soal 10 menit, literasi membaca 90 menit, survei karakter 30 menit, kemudian di hari kedua latihan soal 10 menit, numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Totalnya untuk SD sederajat itu 120 menit, untuk SMP dan SMA sederajat 130 menit. Poin penting yang ke-8 adalah jumlah komputer. Jumlah sarana komputer yang harus disediakan oleh satuan pendidikan yang melaksanakan asesmen nasional adalah sejumlah komputer dengan minimal perbandingan 1:3 atau satu komputer dapat digunakan oleh maksimal 3 orang peserta secara bergiliran dalam 3 sesi asesmen. Intinya untuk jumlah komputer yang dibutuhkan satuan pendidikan adalah jumlah siswa dibagi 3. Maka hasilnya akan menentukan jumlah komputer yang perlu oleh sekolah tersebut sediakan. Jadi seperti itu cara menghitung jumlah kebutuhan komputer. Poin penting yang ke-9, syarat menjadi proktor, teknisi, dan pengawas. Yang pertama, proktor. Proktor merupakan pendidik atau tenaga pendidikan pada satuan pendidik dengan ketentuan A. Memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi komunikasi. B. Pernah mengikuti pelatihan atau bertindak sebagai proktor. C. Bersedia ditugaskan sebagai proktor di satuan pendidikan pelaksana asesmen nasional. Dan D. Bersedia mengisi dan menandatangani fakta integritas. Yang kedua, teknisi. Teknisi merupakan pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidik dengan ketentuan A. Memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam mengelola Local Area Network atau LAN pada laboratorium di satuan pendidikan. B. Pernah mengikuti pembekalan atau bertindak sebagai teknisi. C. Bersedia ditugaskan sebagai teknisi di satuan pendidikan pelaksanaan asesmen nasional. Dan D. Bersedia mengisi dan menandatangani fakta integritas. Yang ketiga, pengawas. Pengawas adalah pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidik dengan ketentuan A. Memiliki sikap dan perilaku disiplin, jujur, bertanggung jawab, teliti, dan memegang teguh kerahasiaan. B. Dalam keadaan sehat dan sanggup mengawas dengan baik. Dan C. Bersedia mengisi dan menandatangani fakta integritas. Jadi intinya proktor, teknisi, dan pengawas harus dari pendidik atau tenaga kependidikan. Poin penting yang ke-10 adalah honor. Mungkin banyak yang bertanya, apakah menjadi proktor itu ada honornya? Apakah teknisi itu ada honornya? Jawabannya ada. Di bagian persiapan pendanaan di poin H, asistensi teknis dan pelaksanaan ANBK oleh pengawas, proktor, dan teknisi antara lain. 1. Satuan pendidikan yang mandiri menanggung honor pengawas, proktor, dan teknisi di satuan pendidikan masing-masing. Dan 2. Satuan pendidikan yang menumpang menanggung honor pengawas, proktor, dan teknisi di satuan pendidikan yang ditumpangi. Nah, jadi untuk honor sendiri ada honornya sesuai dengan sekolah masing-masing. Poin penting yang ke-11
beberapa tanggal penting perihal pelaksanaan ANBK tahun 2022. Untuk jadwal ANBK sekolah dasar, tanggal 19 Agustus 2022 itu penarikan data kepala satuan pendidik dan pendidik dari Dapodik untuk peserta Supai Lingkungan Belajar jenjang sekolah dasar. Tanggal 22 sampai 31 Agustus 2022 adalah pengisian survei lingkungan belajar kepala sekolah, satuan pendidik, dan pendidik jenjang sekolah dasar. Tanggal 26 sampai 29 September 2022 adalah simulasi asesmen nasional jenjang sekolah dasar gelombang 1. Tanggal 3 sampai tanggal 6 Oktober 2022 simulasi asesmen nasional jenjang SD gelombang kedua. Tanggal 17 sampai 20 Oktober 2022 geladi bersih asesmen nasional jenjang sekolah dasar. Tanggal 24 sampai 27 Oktober 2022 pelaksanaan asesmen nasional jenjang sekolah dasar gelombang pertama. Tanggal 31 Oktober sampai 3 November 2022 pelaksanaan asesmen nasional jenjang sekolah dasar gelombang kedua. Untuk lebih jelasnya, silakan rekan-rekan baca pos ANBK tahun 2022. Filenya ada di kolom deskripsi, silakan rekan-rekan download. Mungkin itu saja informasi penting terkait ANBK tahun 2022. Silakan rekan-rekan persiapkan semuanya. Semoga pas pelaksanaan ANBK nanti semuanya berjalan lancar. Amin. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum, di like, di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.